Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2, bagaimanakah kalian kabarnya untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Untuk kelas 2 minggu ini kita akan melakukan penilaian harian untuk pelajaran 5 dan pelajaran 6. Jadi kita gabung menjadi satu. Untuk pelajaran 5-nya terkait dengan ayo hidup bersih dan sehat. Untuk pelajaran 6-nya adalah terkait dengan wudhu. Seperti biasa, penilaian harian ini nanti soalnya ada 30 soal pilihan ganda. Ya, kemudian bagi yang masih ingin belajar kembali, baik itu mempelajari yang pelajaran 5, bagian 1 maupun bagian 2, atau mempelajari pelajaran 6, bisa disimak pada link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi silakan bisa belajar dulu. Kemudian kalau sudah belajar bisa mengerjakan penilaian harian untuk pelajaran 5 dan 6. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai soal yang nomor 1. Disimak baik-baik dan nanti dikerjakan. Nomor 1, keadaan yang terbebas dari kotor adalah pengertian dari titik-titik. Jadi kita terbebas dari kotor itu merupakan pengertian dari apa? Apakah A, pengertian dari bersih, atau B, pengertian dari suci, atau C, pengertian dari najis? Silakan dijawab. Selanjutnya, soal nomor 2. Lawan dari kata kotor adalah titik-titik. Jadi kotor itu lawannya atau kebalikannya apa? Apakah A, bersih, atau B, suci, atau C, najis? Kebalikan dari kotor itu apa? Silakan dipilih A atau B atau C. Kita lanjut. Soal nomor 3. Kebersihan itu sebagian dari titik-titik. Saya ulangi ya, soal nomor 3, kebersihan itu sebagian dari titik-titik. Pilihannya A, sebagian dari Islam, atau B, sebagian dari iman, atau C, sebagian dari ihsan. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 4. Di bawah ini yang termasuk contoh kebersihan badan adalah titik-titik. Jadi yang termasuk contoh kebersihan badan itu apa? Apakah A, mengepel lantai, atau B, mencuci baju, atau C, mandi? Yang mana yang termasuk kebersihan badan? Kita lanjutkan soal nomor 5. Kita mandi paling sedikit titik-titik sehari. Jadi dalam sehari itu kita mandi paling sedikit berapa kali? Pilihannya A, 1 kali dalam sehari, B, 2 kali dalam sehari, atau C,
3 kali dalam sehari? Sudah dijawab? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan soal nomor 6. Keadaan yang terbebas dari penyakit disebut titik-titik. A. Kuat. B. Sehat. C. Bersih. Jadi kita terbebas dari penyakit itu disebut kuat atau sehat atau bersih. Silakan pilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 7. Di bawah ini yang bukan contoh hidup sehat adalah titik-titik. Ingat yang bukan loh ya. A. Istirahat yang cukup. Atau B. Makan yang banyak. Atau C. Tidur yang teratur. Silakan dipilih. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 8. Kita berolahraga paling sedikit dilakukan selama titik-titik sekali. Pilihannya A. 3 minggu sekali. Atau B. 2 minggu sekali. Atau C. 1 minggu sekali. Silahkan dipilih A, B, atau C. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Istirahat yang paling baik adalah titik-titik. Pilihannya A. Tidur. B. Menonton televisi. C. Bermain. Jadi istirahat yang paling baik itu yang mana? A, B, atau C? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 10. Sebelum tidur, kita dianjurkan untuk titik-titik. Jadi sebelum tidur itu yang dianjurkan apa untuk kita? Apakah A. Bermain dulu? Atau B. Berwudu dulu? Atau C. Menonton televisi dulu? Sudah? Oke, selanjutnya. Soal nomor 11. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita disebut titik-titik. Jadi yang ada di sekitar kita itu namanya apa? Apakah A. disebut rumah? Atau B. disebut lingkungan? Atau C. disebut kebun? Silahkan. Soal selanjutnya. Soal nomor 12. Di bawah ini yang bukan merupakan cara menjaga lingkungan adalah titik-titik. Ingat, yang bukan. Oke ya, pilihannya A. Menyalakan televisi saat tidak ditonton. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Menggunakan air secukupnya saja. Pilih A, B, atau C. Kita lanjut. Soal nomor 13. Kita
harus makan makanan yang titik-titik. Pilihannya A. Makan makanan yang enak, atau B. Makan makanan yang banyak, atau C. Makan makanan yang bergizi. Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Kita lanjut. Sekarang soal nomor 14. Sebelum makan, terlebih dahulu harus mencuci titik-titik. Jadi sebelum kita itu makan, kita harus mencuci apa? Apakah A. Mencuci piring, atau B. Mencuci muka, atau C. Mencuci tangan? Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 15. Kita harus makan makanan yang titik-titik. Pilihannya A. Makan makanan yang haram, B. Makan makanan yang halal, C. Makan makanan yang subhat. Dah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Kita dalam makan dan minum itu menggunakan tangan titik-titik. Pilihan jawabannya A. Tangan kanan, B. Tangan kiri, C. Tangan kotor. Udah ya ini? Silakan segera dijawab. Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 17. Ketika kita makan dilarang titik-titik. Jadi yang dilarang ketika kita makan itu apa? Apakah A. Dilarang duduk, atau B. Dilarang bersuara, atau C. Dilarang berdoa? Kita lanjut ya. Soal berikutnya nomor 18. Lafal Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lafal itu bunyi dari doa apa? Diingat-ingat silakan. Pilihannya A. Doa sebelum makan, B. Doa sesudah makan, C. Doa sebelum tidur. Sudah dipilih? Oke, kalau sudah kita lanjut. Soal nomor 19. Lafal alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Lafal itu adalah bunyi dari doa apa? Apakah A. Bunyi dari doa sebelum makan, atau B. Bunyi dari doa sesudah makan, atau C. Bunyi dari doa sebelum tidur? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 20. Berwudu
itu untuk menghilangkan titik-titik. Jadi fungsinya wudhu itu untuk menghilangkan apa? Pilihannya apakah untuk menghilangkan hadas besar, atau B untuk menghilangkan najis, atau C untuk menghilangkan hadas kecil. Silakan dipilih antara A, B, atau C. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 21. Berwudu itu harus menggunakan air yang titik-titik. Pilihannya air yang suci dan tidak mensucikan, B. Air yang suci dan mensucikan, C. Air yang terkena najis. Jadi air yang bisa digunakan untuk berwudu itu yang A atau yang B atau yang C. Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 22. Di bawah ini yang termasuk contoh air yang suci dan mensucikan adalah titik-titik. Pilihannya A. Air teh, B. Air kopi, C. Air es. Jadi air yang suci dan juga bisa untuk bersuci. Itu yang mana? Apakah A, B, atau C? Silakan dijawab. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 23. Rukun wudu itu ada berapa? Apakah A ada 5, atau B ada 6, atau C ada 7? Nah, rukun wudu itu ada berapa? Silakan dipilih A, B, atau C. Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal nomor 24. Niat wudu itu dilakukan di titik-titik. Pilihannya adalah A. Di lisan, B. Di hati, atau C. Di tulisan. Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 25. Niat wudu dilakukan bersamaan dengan membasuh titik-titik. Jadi kita niat wudu itu dibersamakan dengan membasuh apa? Apakah A bersama dengan membasuh tangan, atau B bersama dengan membasuh kaki, atau C bersama dengan membasuh wajah? Silakan dipilih salah satu. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 26. Di bawah ini yang termasuk rukun wudu adalah titik-titik. Jadi rukun wudu yang mana? Antara A, B, atau C? Pilihan yang A adalah berkumur. Apakah berkumur ini rukun wudu? Pilihan B, membasuh kedua telinga. Apakah membasuh kedua telinga ini juga rukun wudu? Pilihan yang C, membasuh kedua tangan. Apakah membasuh kedua tangan itu juga rukun wudu? Silahkan dipilih salah satu.
Sudah ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 27. Saat berwudu, kita lupa tidak membasuh lubang hidung. Maka wudu kita bagaimana? Jadi saat kita itu wudu, kita lupa tidak membersihkan lubang hidung itu. Wudu kita terus bagaimana kalau seperti itu? Apakah A, wudu kita tidak sah? Apakah B, wudu kita tetap sah? Atau C, kita harus mengulang wudu? Kira-kira yang mana ya? Ya, silakan dipilih salah satu. Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal nomor 28. Kita mulai berwudu dengan membaca titik-titik. Jadi kita wudu itu diawali dengan membaca apa? Apakah A, membaca hamdalah? Hamdalah itu alhamdulillahirrabbilalamin. Atau B, kita membaca basmalah? Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Atau C, kita membaca takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Kira-kira yang mana yang kita baca sebelum kita memulai wudu? Pilihlah A, B, atau C. Soal berikutnya nomor 29. Kita dalam berwudu itu membasuh kedua tangan sampai mana? Pilihannya A, sampai pergelangan, atau B, sampai bahu, atau C, sampai siku. Silakan dipilih A, B, atau C. Sudah ya? Oke. Berikutnya soal yang terakhir, yaitu soal nomor 30. Di bawah ini yang membatalkan wudu adalah titik-titik. Pilihannya A, makan dan minum, B, buang air kecil, C, buang air liur. Mana kira-kira yang membatalkan wudu? Oke ya, sudah dijawab? Oke, kalau sudah berarti penilaian harian kita sudah selesai. Semoga nilai kalian bagus dan jangan lupa untuk minggu depan kita sudah mengadakan penilaian akhir semester. Oleh karena itu silakan dipelajari pelajaran mulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran kali ini. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.